Kita ke informasi lainnya, saudara. Setelah menjalani perawatan, Seorang korban pelajar dugaan sekolah menengah terorisme pertama Fatir Arya Adinata Robert Paulus sekolah Putra Menengah 09 Tambun Selatan Bekasi meninggal dunia pada Kamis dini hari. Kita ke informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Bani Saleh, program studi S1 Ilmu Keperawatan. Kalian ingat video tadi yang ngebahas tentang bullying? Video tadi hanya segelintir loh dari banyaknya berita bullying di Indonesia. Kemudian, apa aja sih faktor penyebab timbulnya bullying ini? Nah, salah satunya yaitu pola asuh pada anak yang buruk. Di sini kita akan membahas tentang anak, dimulai dari definisi anak, karakteristiknya, tumbuh kembangnya, pola asuh pada anak yang baik, hingga dampaknya kalau pola asuh pada anak ini amburadul loh. Yuk, mari kita simak bareng-bareng. Anak adalah anak. Mereka bukan mini versi dewasa. Mereka adalah paket kejutan yang terus berubah sering bertambahnya usia. Pertumbuhan adalah soal bertambahnya ukuran dan sel. Sementara perkembangan itu adalah tarian perubahan sejak awal pembuahan hingga akhir hayat. Menarik bukan? Kualitas anak masa kini merupakan penentu kualitas sumber daya manusia atau SDM di masa yang akan datang. Oleh karenanya, pembangunan manusia masa depan harus dimulai dengan pembinaan anak masa sekarang untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas di masa yang akan datang. Anak perlu untuk dipersiapkan agar anak bisa tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Seorang anak memiliki ciri khas yang berbeda dengan orang dewasa. Selain itu, anak memerlukan perhatian khusus untuk optimalisasi tumbuh kembang anak. Peran orang tua terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak sangat diperlukan, terutama pada saat mereka berada di usia balita, karena pada saat ini anak mulai mengembangkan kemampuan dasar yang dimilikinya. Selanjutnya, pernahkah kalian mendengar istilah masa Golden Age? Lalu, tahukah kamu betapa hebatnya masa kemasan saat kita berada di dalam kandungan hingga beberapa tahun pertama kelahiran? Sungguh, akan banyak keajaiban yang terjadi dalam rentang waktu tersebut, sehingga masa ini akan disebut sebagai The Golden Age, di mana banyak berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa pertumbuhan otak ini akan melaju kencang hingga mencapai puncaknya saat janin masih berada di dalam kandungan. Namun, proses ini akan melambat saat anak berusia 24 bulan, di mana jumlah sel otak ini akan mencapai proporsi terbesar. Lalu, meskipun sel-sel neuron ini baru hampir berhenti saat anak berusia 3 tahun, tetapi proses pematangan otak ini akan masih tetap berlangsung hingga anak berusia 4 atau 5 tahun. Wah, sungguh luar biasa bukan otak kecil kita? Adapun faktor tersebut antara lain yaitu faktor dalam atau internal yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak, faktor ras atau etnik atau bangsa. Ras atau etnik dari suatu bangsa tidak akan berubah menjadi ras atau etnik bangsa lain, seperti ras Amerika tidak akan menjadi ras Indonesia. Faktor keluarga, ukuran fisik orang tua akan berpengaruh ukuran fisik anaknya seperti tinggi, gemuk, pendek, kurus, dan sebagainya. Faktor umur anak akan berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan anak. Anak usia balita akan tumbuh lebih cepat dari dewasa. Faktor jenis kelamin. Faktor jenis kelamin, fungsi reproduksi pada anak perempuan berkembang lebih cepat daripada anak laki-laki. Tetapi setelah melewati masa pubertas, pertumbuhan anak laki-laki akan lebih cepat. Faktor genetik.
Faktor genetik atau heredokonstitusional adalah bawaan anak, yaitu potensi anak yang akan menjadi ciri khasnya. Ada beberapa kelainan genetik yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak seperti kerdil. Faktor kelainan kromosom. Kelainan kromosom umumnya disertai dengan kegagalan pertumbuhan seperti pada sindroma Downs dan sindroma Turner. Adapun faktor luar yaitu faktor eksternal. Faktor perinatal, salah satunya adalah faktor perinatal yang meliputi faktor gizi, nutrisi ibu hamil, terutama dalam 3 bulan akhir kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan janin. Mekanisme atau faktor mekanisme, posisi fetus yang tidak normal bisa menyebabkan kelainan bawaan. Dan faktor toksin atau zat kimia, beberapa obat-obatan seperti aminopterin, thalidomid dapat menyebabkan kelainan bawaan seperti palastoskisis. Adapun faktor endokrin, kencing manis dapat menyebabkan makrosomia, pembesaran jantung, hiperplasia adrenal. Faktor radiasi, paparan radium dan sinar Röntgen dapat mengakibatkan kelainan pada janin seperti mikrosefali, spina bifida, retardasi mental, dan deformitas anggota gerak. Kelainan bawaan mata, kelainan jantung juga. Faktor infeksi. Faktor infeksi pada 3 bulan pertama dan kedua oleh Toxoplasma, rubella, sitomegalovirus, herpes simplex dapat menyebabkan kelainan pada janin, katarak, bisu tuli, mikrosefali, retardasi mental, dan kelainan jantung bawaan. Lanjut, faktor kelainan imunologi. Eribaltosis fetalis timbul atas dasar perbedaan golongan darah antara janin dan ibu, sehingga ibu membentuk antibodi terhadap sel darah merah janin. Kemudian melalui plasenta masuk dalam peredaran darah janin dan akan menyebabkan hermolisis selanjutnya, mengakibatkan hiperbilirubinemia dan icterus yang akan menyebabkan kerusakan jaringan otak. Dan faktor anoksia embrio. Anoksia embrio yang disebabkan oleh gangguan fungsi plasenta menyebabkan pertumbuhan terganggu. Faktor psikologi ibu, kehamilan yang tidak diinginkan, perlakuan salah atau kekerasan mental pada ibu hamil, dan lain-lain. Faktor persalinan, komplikasi persalinan pada bayi seperti trauma kepala, asfiksia dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak. Pola asuh yang baik yaitu memberikan contoh yang baik pula. Setiap tindakan yang dilakukan orang tua akan membekas pada sang anak. Besar kemungkinan anak akan meniru tindakan tersebut. Pola asuh orang tua dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama itu pola asuh otoriter, yang kedua pola asuh demokratis, dan yang ketiga ada pola asuh membiarkan atau permasif. Pola asuh otoriter, pola asuh ini amat tidak sehat jika diterapkan, apalagi untuk masa-masa perkembangan awal sang anak. Anak akan sering merasa tertekan karena harus selalu diandalkan oleh kedua orang tuanya. Ini tidak baik bagi mentalnya, jadi anak sangat terkekang karena kebebasannya sangat dibatasi. Apa yang anak lakukan atau tentukan harus didasarkan pilihan orang tua. Pola asuh otoriter ini dapat membuat anak takut semakin terpuruk hingga amat membahayakan mental anak, atau anak bisa mengalami depresi. Pola asuh otoriter juga akan membuat buah hati
menjadi cemas berlebih. Contohnya penerapan pola asuh ini. Orang tua cenderung memberikan tanggapan negatif terhadap kesalahan yang diperbuat anak. Tanggapan bisa berupa tindakan, perkataan. Contohnya yang berupa perkataan adalah ocehan yang menyebutkan betapa bodohnya sang anak, nakal dan susah diatur, serta kata-kata kasar lainnya yang membuat anak terganggu mentalnya. Akibatnya anak menjadi penakut dan banyak memendam masalahnya sendiri. Orang tua juga kurang memberikan support terhadap anak yang dilakukan oleh anak, hingga anak merasa kurang dihargai dan pastinya ini juga mengikis psikologisnya. Pola asuh demokratis. Pola asuh yang satu ini amat menspesialkan anak. Anak sangat diperhatikan kebutuhannya sesuai dengan masa perkembangannya. Sang anak sangat dihargai, didukung keinginannya, dibimbing dengan sepenuh cinta dengan pengertian. Sang anak akan lebih terpupuk keberanian, keterampilan, harga diri, serta kepercayaan dirinya jika dibimbing dengan sepenuh hati dan diberikan kepercayaan oleh orang tuanya. Pola asuh semacam ini sangat tepat untuk anak demi membentuk konsep diri yang baik pada anak. Anak akan lebih merasa sangat didukung serta dihargai setiap tindakannya. Anak tidak merasa dibandingkan dengan orang lain, karena orang tua paham bahwa setiap manusia mempunyai kekhasan dan potensi yang berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Orang tua juga selalu memberikan pengertian pada anak, pengarahan yang jelas, serta anak mampu memperbaiki dengan ikhlas jika berbuat salah. Dan yang terpenting, sang anak mentalnya tidak terganggu dengan stigma-stigma negatif dan dari orang tua yang membuat dirinya merasa direndahkan. 3. Pola asuh membiarkan atau permisif, yaitu kebebasan yang berlebihan menjadi ciri khas dari pola asuh ini. Orang tua membiarkan anak berperilaku sesuai keinginan hatinya, lebih terkesan membiarkan sang anak. Orang tua mengenal anaknya sebagai individu yang memiliki kepribadian bebas, hingga tak perlu adanya perhatian, pengarahan, apalagi bimbingan. Orang tua percaya anak mampu dengan sendirinya. Pola asuh seperti ini juga kurang sesuai jika diterapkan untuk sang anak. Anak butuh dibimbing dan diarahkan, apalagi saat tahap perkembangan di usia awal. Orang tua dalam pola asuh ini bersikap tak peduli terhadap anak hingga berbahaya terhadap kepribadian sang anak, dan anak cenderung akan lari dari tanggung jawabnya. Dampak pola asuh terhadap perilaku anak TKW. Muhaimin mengungkapkan bahwa seorang ibu yang bekerja menjadi TKW berdampak pada perubahan sikap anak di sekolah, seperti tidak fokus belajar, suka menyendiri, lebih mandiri, dan terkadang berkata kasar dengan temannya. Penerapan pola asuh terhadap anak TKW berdampak pada perilaku anak. Dampak pola asuh demokratis yaitu anak memiliki kebiasaan teratur dalam beraktivitas, sikap sosial yang baik, dan mencintai lingkungan. Perilaku sosial baik anak meliputi sopan, jujur, menghargai orang lain, dan gemar berbagi dengan teman. Sedangkan perilaku anak terhadap lingkungan seperti merawat dan menjaga taman, bersih-bersih rumah, dan tidak membuang sampah sembarangan. Dampak pola asuh otoriter membuat anak kaku dan tidak memiliki keberanian. Nafi'ah dan Isyah 2018 menemukan bahwa pola asuh otoriter yang diterapkan pada anak bergantung kurang baik, seperti menutup diri, memilih dalam berteman, dan kurang berinisiatif. Oleh karena itu, baik dan buruknya perilaku anak tergantung dari cara orang tua pada waktu tertentu. Otoriter yang memiliki keterampilan
kepada anak pengaruh kurang baik seperti menutup diri, memilih teman, dan kurang inisiatif dengan mencegah masalah. Oleh karena itu, baik dan buruknya perilaku anak tergantung dari cara orang tua mengasuh pada waktu tertentu. Beberapa anak TKW terkadang memberontak sebagai akibat dan penerapan pola asuh yang kurang tepat karena anak terkenan seperti marah-marah tidak jelas, mengancam, dan menangis sejadi-jadinya.